Sempat terseok-seok selama pandemi COVID-19 3 tahun terakhir, industri sarung Majalaya Kabupaten Bandung kembali menggeliat dan bangkit terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Bahkan memasuki minggu kedua Ramadan ini, sentra sarung Majalaya diklaim sudah menjual jutaan pieces sarung ke seluruh Indonesia. Majalaya merupakan sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung yang sejak dulu dikenal sebagai salah satu sentra sarung di Indonesia. Bahkan sebagian besar masyarakat Majalaya bermata pencaharian sebagai buruh di industri sarung, baik di pabrik besar ataupun industri rumahan. Namun datangnya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 silam membuat industri sarung Majalaya sempat terseok-seok dan tak sedikit pengusaha produsen sarung yang memilih gulung tikar karena tak mampu bertahan di tengah kebijakan pemerintahan yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di semua sektor. Namun, pasca dicabutnya PPKM oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir tahun 2022 lalu, menjadi sebuah asa bagi para pengusaha industri sarung di Majalaya untuk kembali menggeliat dan bangkit. Seperti saat ini, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, para pemilik usaha sarung Majalaya mengaku kewalahan menerima pesanan. Bahkan di minggu kedua Ramadan ini, satu persatu industri sarung Majalaya sudah menjual belasan hingga puluhan ribu kodi sarung, itu pun masih banyak pesanan yang belum terpenuhi. Rohimat, salah satu pengusaha sarung Majalaya mengaku peningkatan pada masa peningkatan industri sarung Majalaya ini mencapai 50%, bahkan hingga kini dirinya sudah menjual sebanyak 15.000 kodi sarung. Sepertinya kalau pas tahun ke belakang itu penjualannya cuman sedikit-sedikit lah. Dibandingkan dengan tahun sekarang, alhamdulillah produk sarung lebih dari tahun yang dari belakang sebelumnya. Lebih meningkat. Saya juga kewalahan ngambil dari perusahaan yang lain, kewalahan tidak kebagian. Kenaikannya kurang lebih lah 40%, 50% lah kenaikannya. Paling banyak permintaan dari luar daerah. Kebanyakan dari luar daerah dan dari dalam daerah juga dari kabupaten. Ada juga permintaan dari luar kota, ada juga permintaan dari komunitas-komunitas tekstil. Majalaya saya ambil, direkrut, sampai-sampai nggak ada. Sekitarnya di penjualan dari saya permintaan ini kurang lebih 15.000. Sementara itu, Ketua Komunitas Perstekstilan Majalaya Aib Hendar Cahyad mengklaim sentra sarung Majalaya di 1 bulan terakhir ini sudah menjual jutaan pieces sarung ke seluruh Indonesia. Selain sarung, pakaian koko dan sorban juga menjadi buruan konsumen jelang Lebaran. Di sisi lain, Aib mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menutup keran impor pakaian bekas atau thrifting yang dinilai mengganggu dan bahkan membunuh perlahan produsen lokal. Dengan demikian, Aib meyakini pasca Hari Raya Idul Fitri nanti, produsen tekstil nasional khususnya di Majalaya akan kembali bangkit. Pasca pandemi semakin hancur. Jadi dengan kondisi saat ini pertekstilan sangat mengkhawatirkan. Mungkin faktor-faktor yang lebih signifikan dan yang paling up to date saat ini, pemerintah telah menutup thrifting atau istilahnya menutup keran impor atau penjualan barang-barang bekas istilahnya di faktor sandang gitu. Karena Pak Jokowi telah menutup istilahnya thrifting sejak bulan kemarin. Padahal itu sudah berjalan lama dan masif gitu, yang mengakibatkan kondisi pertekstilan nasional secara khususnya di Majalaya terdampak sekali dengan beredarnya pakaian-pakaian bekas dari luar. Harapannya sendiri ya jelas dengan
pelarangan impor barang-barang bekas, otomatis menguntungkan buat secara umum masyarakat. Tapi mungkin ada segelintir orang-orang yang emang bergerak istilahnya dalam ekosistem penjualan barang bekas itu akan terganggu. Diharapkan di masa kebangkitan pasca pandemi COVID-19 ini, pemerintah daerah bisa mendukung dan mendorong pemasaran produk lokal, terkhusus untuk sentra sarung Majalaya agar bisa kembali berjaya seperti puluhan tahun yang lalu.